kita selalu pengen meningkatkan layanan kesehatan dan pendidikan, terutama di desa-desa pinggiran. Ini yang menjadi konsen kami. Kalau di kota tentunya sudah tadi disampaikan dari awal, pembangunan sudah mendekati maksimal di kota ini. Hanya pelayanan kesehatan dan pendidikan inilah yang perlu kita penekanan, yang perlu kita berikan porsi yang berbeda. Jalannya sudah bukan aspal lagi, ya, betul, sudah betul. rigid beton. Yes. Ini hampir di antar desa sudah mulai dijalankan. Apalagi ada di pemerintah Kabupaten Bojonegoro bantuan keuangan desa khusus. Ini ke depan yang disampaikan aspirasi masyarakat ini pasti mungkin Bapak lebih banyak mengetahuinya di kota, tapi di daerah-daerah pinggiran sering kami datangi dengan OPD, supaya masyarakat yang di sana juga merasa nyaman, merasa senang, bagaimana aspirasinya langsung disampaikan, dan menghimbau kepada kepala-kepala desa, Pak Camat, pemerintah kabupaten untuk melakukan pendampingan di pihak-pihak terkait desa, lakukan pendampingan, ada dengan Polres, ada dengan Kejaksaan, supaya tidak kilap. Supaya di kemudian hari benar-benar memang pembangunannya ada dirasa oleh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi dulur-dulur Jatim dimanapun Anda berada. Kita percaya bahwa pembangunan tidak boleh hanya terang di kota, tetapi dibiarkan gelap gulita di desa. Tentu harus ada pemerataan di mana kita paham bahwa kesejahteraan sejati diukur bukan dari gedung yang tinggi di pusat kota, tetapi juga dari senyum warga yang tulus dan juga rela dengan ikhlas hidupnya ikut terangkat dengan segala potensinya. Hari ini spesial sekali karena kami hadir langsung dari bumi Angkling Dharma Bojonegoro, tepatnya di Desa Padang, Kecamatan Truco. Tidak hanya dekat secara geografis, tapi dekat dengan aspirasi masyarakat yang sedang diperjuangkan bersama saya. Ada Bapak Haji Budiono SOS MAP. Beliau adalah Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Gerindra. Luar biasa, semakin tiap ketemu ini ada yang berbeda Pak rasanya. Iya, terima kasih Mbak. Semangatnya, energinya. Karena ketemu Mbak Putri ini lebih semangat lagi saya. Masya Allah ya. Kalau kita berbicara tentang akselerasi nih Pak ya, bagaimana pembangunan wilayah pinggiran dan juga memaksimalkan potensi-potensi yang ada di pedesaan khususnya di Bojonegoro. Jika boleh sedikit refleksi, apa sebenarnya yang paling Bapak rindukan ketika berada di desa? Kemudian apa yang paling Bapak perjuangkan ketika berada di kota? Dan ada nggak sih istilah yang, oh inilah rumah bagi saya gitu? Yang pertama tentunya kita selalu pengen meningkatkan layanan kesehatan dan pendidikan, terutama di desa-desa pinggiran. Ini yang menjadi konsen kami. Kalau di kota tentunya sudah tadi disampaikan dari awal, pembangunan sudah mendekati maksimal di kota ini. Hanya pelayanan kesehatan dan pendidikan inilah yang perlu kita penekanan, yang perlu kita berikan porsi yang berbeda ketika menghadapi khususnya di Bojonegoro dan Tuban. Kalau berbicara tentang tempat nih Pak, kalau tempat seperti apa yang membuat Bapak merasa pulang atau inilah rumah? Iya, di kampung ini saya merasa puas kalau ketemu masyarakat, ketemu rakyat, Pak. Mencari pupuk sekarang sudah gampang. Gitu. Harganya gabah sudah mahal Pak. Ini kami menjadi puas sekali. Tapi ketika umpama di kampung ini kita karena saya lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat. Nah, terutama mesti yang dulu-dulu ini mesti tentang pupuk, tentang pertanian, tentang yang hal-hal untuk desa itulah yang menjadi konsen kami. Sehingga layanan-layanan inilah selain yang tadi saya sampaikan di awal kesehatan dan pendidikan, memang desa ini adalah kalau sudah pupuk tercukupi, harga gabahnya sudah mahal, ini dia sudah puas. Hidupnya sudah dianggap makmur Pak Budi. Dianggap makmur, di mana dapat
mendapatkan akses untuk pupuk dengan cepat dan juga wah luar biasa. Di mana ini kepuasan masyarakat ini menunjukkan kinerja Bapak sudah on track dan kembali dipercaya nih. Bukan ini periode kedua gitu, bukan pertama kalinya, berarti masyarakat merasa puas gitu. Tapi bagaimana dengan tadi Bapak cerita akses pupuk ternyata semua lancar. Ini bisa diceritakan Bapak bagaimana di desa khususnya di Padang atau mungkin di Kecamatan Terucuk ini sendiri? Secara umum Bojonegoro Tuban kami selalu memantau dengan dinas terkait, walaupun bukan komisi saya. Karena saya khawatir, karena saya lebih sering di desa, mesti pertanyaannya dua itu. Ya, akhirnya saya harus setiap momen-momen tertentu saya harus telepon dinas terkait. Bagaimana kesiapan pupuk, bagaimana dengan petro, bagaimana dengan penyedia ini harus kami pantau, khususnya di dapil kami. Jangan sampai saya pulang masih ada yang merasakan kurang pas ketika masyarakat membutuhkan kehadiran saya. Jadi saya sering berkoordinasi walaupun bukan di komisi saya selalu mencoba memaksimalkan peran Bapak ya sebagai wakil rakyat. Oke. Meskipun masyarakat mah nggak mau tahu Pak. Nggak mau tahu. Pak Budi itu komisi apa? Komisi A tahunya komisi A memang membidangi apa juga masyarakat nggak mau tahu. Yang penting tahunya Pak Budi DPR percaya sama Bapak bisa mewakili aspirasi mereka. Kalau berbicara tentang kedekatan wilayah nih Pak, Bapak sering sekali kan wirawiri. Kalau Tuban Bojonegoro mah rumah banget. Apalagi Pak Budiono sempat cerita nih main-main ke tempat saya ya. Next time saya harus menjamu Pak Budiono sih. Kita tahu bahwa kalau rentan daerah ini, apalagi kalau kita berbicara tentang akselerasi akses baik itu infrastruktur ataupun apapun itu yang mempercepat akselerasi antara tempat-tempat terpinggir ataupun desa, ini erat kaitannya dengan infrastruktur Pak atau jalan. Nah sepanjang jalan ini dari Bapak perjalanan Bojonegoro dari Padang, Kecamatan Terucuk ke Surabaya tentu melewati daerah-daerah yang macet. Babat, betul. Kadang Borno. Daerah mana Suberjo. Ya, daerah-daerah situ rawan-rawan macet Pak. Tentu Bapak juga sedikit banyak paham bagaimana kondisi yang dilewati itu tidak cuma dilewati oleh pejabat publik, tidak hanya dilewati Pak Budiono, tetapi juga dilewati seluruh akses elemen masyarakat. Iya, jadi memang kemacetan itu sering terjadi, tapi saya tidak menampik Mbak, memang sudah kami lakukan dengan pemerintah daerah pelebaran jalan, tapi namanya pengguna jalan juga banyak sekali sehingga kesabaran. Ketika kami melakukan perjalanan ketika macet, kami gunakan untuk berkomunikasi dengan OPD, dengan masyarakat, lewat WA, mungkin lewat kondisi telepon. Macet ini Bapak tetap kerja ya? Tetap kami kerja. Jadi jangan sampai kami macet ini tidak kami manfaatkan. Kami manfaatkan ketika kadang-kadang ada masyarakat yang WA, ini harus saya tanggapi, harus saya telepon, kemudian harus saya komunikasi dengan dinas terkait. Pak, ini kok ada begini. Saya tetap menggunakan waktu-waktu efektif ini, walaupun ketika jalannya macet, saya aktif menggunakan media. Masya Allah, malah waktu macet itu digunakan semaksimal mungkin untuk komunikasi dengan masyarakat atau warga dengan sosial media atau handphone itu ya Pak, luar biasa sekali. Apapun keadaannya siap sedia. 24 jam Pak? 24 Tengah jam. malam? Tengah malam siap. Baik, kalau berbicara tentang tadi ya Pak, akses yang diperlukan oleh masyarakat infrastruktur. Taunya masyarakat ini, ya tadi ya, mereka nggak mau tahu kamu komisi berapa, taunya ini pemerintah khususnya DPR ini tukang bangun jalan, tukang bangun jalan, tukang memperbaiki jalan yang bolong-bolong, tukang bangun gedung, memperbaiki fasilitas umum. Itu udah pekerjaannya Dewan tuh, kalau ada apa-apa panggil Pak Dewan, lapor ke Pak Dewan gitu Pak katanya. Padahal sebenarnya kalau Komisi A sendiri kan ya bagaimana pemerintahan secara efektif ya gitu. Jadi kalau di dapil kami Tuban Bojonegoro, pertama antar kecamatan sudah selesai. Kemudian poros desa, antar desa sudah selesai. Sekarang tinggal ke beberapa masuk di wilayah gang-gang ini. Ini masih banyak yang membutuhkan kehadiran provinsi. Karena di tempat itu kadang-kadang belum tersentuh, maka kami juga menggunakan bantuan keuangan desa untuk daerah-daerah terpencil itu. Jadi kalau Tuban Bojonegoro insya Allah kalau jalan-jalannya sudah
dimaksimalkan. Termasuk tadi Mbak tadi melewati desa saya kan udah pakai jalannya sudah bukan aspal lagi, ya, betul. Sudah rigid beton. Nah, ini hampir di antar desa sudah mulai dijalankan. Apalagi ada di pemerintah Kabupaten Bojonegoro bantuan keuangan desa khusus BKK desa. Ini yang untuk di luar akses poros desa. Kekurangannya mungkin di saluran-saluran, mungkin di meliputi apa saja itu, Pak? Yang sekarang sudah untuk poros desa dan poros poros apa? Poros desa sama poros dukuhan. Ini sudah mulai diberikan namanya BKK khusus desa. Sekarang sudah dijalankan dan sudah mulai jalan. Insya Allah mungkin kedepannya ini sebuah desa sudah terpenuhi semuanya, termasuk daerah-daerah pinggiran. Ya, Bapak ini kan merupakan lulusan magister ilmu pemerintahan nih, tentu sesuai dengan keilmuan, sesuai dengan komisi A gitu. Bidangnya ini pas sekali gitu, bagaimana membawa ilmu ini menjadi bermanfaat dan juga berhadapan langsung dengan dinamika birokrasi yang ada di lapangan. Tentu ini harus bisa memaksimalkan bukan hanya ilmu secara teori tapi praktik ya Bapak, luar biasa dari daerah ke daerah, tentu pengalaman dan juga melihat situasi dinamika masyarakat yang saat ini ada, meskipun terkadang birokrasi yang dianggap sering bulet, macet gitu-gitu ya Pak ya. Tetapi bagaimana mengoptimalkan peran khususnya di Komisi A, apalagi untuk wilayah-wilayah terpinggirkan ataupun mungkin yang pedesaan-pedesaan. Oke Mbak, terima kasih. Jadi dengan ilmu saya yang di administrasi publik ini luar biasa, sehingga kami sangat terbantu, tertolong alur-alur di teman-teman di pemerintahan. Ketika menjadi ada satu alur-alur ini sehingga OPD tidak bisa mungkin tadi yang dibulut atau bagaimana. Saya tahu persis bagaimana arahnya OPD. Kami sering melakukan komunikasi, kami sering melakukan pembinaan, kami sering melakukan pemanggilan. Lebih banyak saya memanggil OPD itu tidak harus di kantor Komisi A, di ruangan Komisi A. Mesti saya undang di kafe-kafe atau di mana. Yang penting ini bisa tersampaikan kepada OPD. Kadang-kadang mesti yang OPD itu senangnya begitu. Nanti malam ketemu saya di kafe mana. Ini sering kami komunikasi. Tidak harus saya hadir di ruang-ruang di rapat-rapat kerja. Tapi di luar itu sering kami manfaatkan sepanjang ini untuk kebaikan pelayanan masyarakat di Jawa Timur. Tadi mohon maaf Pak ya, maksud saya keilmuan pemerintahan di Komisi A. Tadi saya sebut magister ilmu pemerintahan, maksud saya magister administrasi publik ya Bapak ya. Bagaimana di dalamnya keilmuan secara pemerintahan diaplikasikan secara baik di sini. Tadi Bapak sedikit menyebutkan bagaimana kolaborasi dengan OPD ataupun merapikan birokrasi agar lebih efisien, agar tidak terkesan jelimet tadi ya, di mana masyarakat ini juga apalagi di wilayah pedesaan yang sempat kita bahas bagaimana SDM-nya yang memahami literasi digital, kemudian literasi yang mungkin dengan jangkauan yang berbeda dengan orang-orang di kota gitu Pak. Tentunya kalau di daerah-daerah terpencil atau daerah-daerah pinggiran, ini komunikasi kami tadi disampaikan kadang-kadang mohon maaf ada oknum OPD yang bulet gitu. Ini apapun ya harus kita komunikasikan. Bahkan kami punya program kepada OPD itu mitra kerja Komisi A. Ini kami turun di desa terpencil dengan program semacam sosialisasi. Kemudian OPD kami berikan tempat untuk narasumber sehingga dialog dengan rakyat ini langsung terjadi kepada masyarakat pinggiran. Jadi tidak hanya di kota aja Mbak. Kadang-kadang saya mengadakan di daerah terpencil. Saya datang dengan OPD. Jadi OPD tahu, oh ini loh permasalahannya. Berarti sampai harus membenahi diri. Jangan sampai ini ke depan yang disampaikan aspirasi masyarakat ini pasti mungkin Bapak lebih banyak tahunya di kota. Tapi di daerah-daerah pinggiran sering kami datangi dengan OPD. Supaya masyarakat yang di sana juga merasa nyaman,
merasa senang, bagaimana aspirasinya langsung disampaikan. Langsung disampaikan, dapat diterima dan memang dirasa, ya kan? Dirasakan. Jadi tidak sekedar bersuara, menyuarakan, tetapi memang benar-benar didengar dan juga dilakukan ya Pak ya. Iya. Gitu. Jadi sekali lagi memang langkah-langkah yang dilakukan ini memang untuk kebaikan bersama masyarakat. Kalau kita melihat dari sisi ketahanan pangan Pak, ini juga menjadi salah satu isu dalam akselerasi baik itu di wilayah pinggiran ataupun mungkin kotaan ya Pak ya, ke kota ya. Apalagi kalau concern terkait ketahanan pangan ini erat kaitannya dengan Gerindra atau Pak Prabowo secara khususnya gitu. Iya. Bagaimana Bapak melihat itu di wilayah-wilayah dapil Bapak? Di dapil kami khususnya Bojonegoro Tuban, karena ini adalah programnya pemerintah, apalagi Pak Prabowo konsennya adalah ketahanan pangan. Kami sering kolaborasi dengan BUMDes, dengan mitra-mitra desa. Bagaimana penyediaan pangan di daerah ini bisa efektif, termasuk MBG. Ini konsen kami di semua desa. Sudah terlayani atau belum? Kendalanya apa? Terus bagaimana suplai, baik itu MBG maupun yang lain. Siapa yang nyuplai? Apa ini bermanfaat untuk lingkungan enggak? Arahnya telur dari, contohnya Bojonegoro aja. Bojonegoro ini ada program Gayatri, bantuan ayam petelur kepada orang-orang miskin. Itu jumlahnya per orang yang penerima manfaat itu 50 ayam. Gayatri ya Pak ya? Gayatri. 50 ayam per orang? Per orang per penerima manfaat. Oh oke. Jadi tidak semua penduduk. Yes. Jadi orang yang penerima manfaat dikasih itu. Kemudian telurnya ini tiap hari kan bertelur. Ini dikumpulkan, disalurkan kepada MBG. Jadi dia ada putaran dan memaksimalkan potensi yang sudah. Dan ini juga ini ya Pak ya, kolaborasi atau bersinergi dengan program pemerintah daerah yang ada. Iya. Ya kan? Jadi, kalau MBG mungkin dari pusat, tetapi Gayatri ini kan dari pemerintah dari daerah kabupaten. kan. Iya. Jadi sama-sama menyambung. Sehingga ada desa-desa sudah mulai ada yang menanam buah-buahan, ada yang menanam kates. Ini untuk kebutuhan buah supaya dia tidak susah mengambil dari daerah lain. Ini sekarang rakyat kita, teman-teman kita di Bojonegoro sudah menyambut kehadiran MBG sehingga kebutuhan memang benar-benar ini program pemerintah pusat bisa dirasakan. Ternyata uang berputar di desa, uang berputar di sekelilingnya. Bisa dirasakan. Kemanfaatannya itu tidak hanya untuk sekelompok atau segelintir orang saja, tetapi benar-benar warga atau masyarakat lokal bisa menikmati. Apalagi tadi yang penerima manfaat, sekarang dia sudah punya telur, akan menambah ekonomi pendapatan dia. Nah, dia tidak usah jauh-jauh di MBG situ diantar, nanti MBG akan menerima terutama kebutuhan untuk MBG yang diberikan kepada pemerintah. Iya. Harapannya demikian ya Pak ya. Jadi memang benar-benar tersalurkan dengan tepat, dengan penerima manfaat dan juga memaksimalkan potensi yang ada. Jangan sampai hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Jangan sampai ya Pak ya. Ini yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Oke, terima kasih. Jangan sampai. Kalau kita berbicara tentang isu-isu saat ini yang mungkin cukup panas selain tadi isu-isu MBG ya Pak ya. Ini sedikit bergeser ke Kabupaten Bojonegoro, di mana Bojonegoro ini dijuluki sebagai APBD Sultan karena di mana potensi fiskalnya yang sangat kuat gitu ya Pak ya. Namun kita juga tidak bisa menutup mata bahwa sebenarnya di wilayah pinggiran di beberapa pedesaan di Kabupaten Bojonegoro masih dianggap beberapa tertinggal gitu. Dari mana permajuan ataupun kesetaraan dalam akses tertentu gitu. Memang betul Mbak, jadi memang di daerah pinggiran saya sudah berpesan kepada pemerintah daerah bagaimana arah pembangunan ini dimaksimalkan di daerah-daerah pinggiran supaya tidak hanya tadi disampaikan terang benderang di kota, tapi di daerah juga harus terang benderang, apalagi di daerah-daerah pinggiran. Ini menjadi konsen kami juga melakukan itu, kolaborasi dengan pemerintah daerah sehingga sama-sama nanti yang dikerjakan pemerintah daerah apa, kami yang membantu dari provinsi. Sama-sama tadi konsennya bagaimana memberi kesempatan pembangunan ini supaya merata.
saya sudah sampaikan kepada pemerintah daerah, dan tadi juga sering kami komunikasikan bagaimana pemerintah daerah ini selalu menyisihkan bagaimana yang fiskalnya yang mungkin terbanyak programnya di daerah-daerah pinggiran. Kalau daerah pinggiran yang Bapak jumpai ketika terjun di lapangan, apa yang paling dirasa atau ketimpangan yang terlihat cukup senjang gitu, jaraknya cukup besar gitu antara kota dan juga desa atau wilayah terpinggir, Pak? Selain jalan, karena ada desa itu mungkin dukuhannya terpencil. Betul. Antara satu dengan yang lain terpisah. Ini karena akses ini juga belum maksimal, saya akui itu. Yang kedua tentunya karena aksesnya belum maksimal sehingga layanan-layanan kesehatan, pendidikan ini juga menjadi gangguan. Sehingga kami konsen di pinggiran ini bagaimana pelayanan-pelayanan kesehatan, pendidikan walaupun mungkin jalannya masih kurang maksimal, ini juga akan kami perhatikan dengan pemerintah daerah. Kita juga paham Pak nih kalau internet saat ini atau digital ini sebagai jalan raya baru gitu. Media baru di mana semua orang tadi ya kita sempat menyinggung bagaimana orang-orang bisa dengan mudahnya mendapatkan informasi dengan segala macam daya yang potensi yang ingin dikembangkan. Di pusat kota terang benderang sekali, sinyal kuat. Di desa ini kayak imannya agak menurun ya. Iya. Kadang muncul imannya baik, kadang nggak muncul gitu. Itu bagaimana Bapak melihat isu tersebut dan juga faktanya memang demikian gitu. Bagaimana menyikapinya? Jadi memang tahun kemarin memang ada bukan hanya kembang kempis ya, bukan hanya seperti emang naik dan turun. Memang dulu tahun kemarin pernah ada memang istilahnya daerah itu ada blank spot. Nah, itu sudah kami komunikasikan dengan dinas terkait, terutamanya Infocom, bagaimana layanan internet ini harus bisa menyeluruh. Tidak hanya mungkin di balai desa. Semuanya sudah kita layani karena ada mungkin dukuhan itu yang jauh dengan balai desa. Ini semuanya sudah kita berikan di Bojonegoro. Karena mohon maaf tadi disampaikan APBD kita adalah tinggi. APBD Sultan sehingga untuk layanan-layanan ini langsung direspon oleh pemerintah kabupaten. Kami tinggal memberikan arahan-arahan bagaimana ketika ini dimaksimalkan. Oke, sekarang kita mengarah ke gelas dulu ya Pak ya. Kita minum. Oke. Terima kasih. Memang kalau berbicara tentang entah itu sinyal, entah itu koneksi internet ataupun potensi-potensi yang sebenarnya bisa dibuat sama rata, tetapi prosesnya tentu ini tidak mudah seperti membalikan telapak tangan ya Pak. Tadi Bapak menyebutkan mungkin daerah-daerah tertentu yang masih tertinggal secara literasi digital, secara sinyal ataupun internet, tetapi akses-akses yang diberikan pemerintah juga memaksimalkan gitu. Nah kalau kita melihat di sini nih Pak, birokrasi kita saat ini keadaannya sedikit-sedikit ada isu sedikit rapat gitu ya. Ada apa yang perlu dibahas ini rapat gitu. Jadi ada isu-isu yang kadang kemudian kegiatan yang dilakukan ini di tempat yang lumayan mewah, di hotel berbintang demikian gitu. Sedangkan barangkali sebenarnya isu yang dibahas ini tentang kesejahteraan masyarakat, apalagi khususnya atau warga-warga miskin yang terpinggirkan yang berada di kota yang bahkan belum pernah ke hotel berbintang nih Pak, apalagi menikmati akses-akses tersebut ini. Nih Bapak melihatnya bagaimana? Apakah pengawasan dari anggaran untuk pos-pos tertentu ini perlu kemudian diurai? Apakah ini tepat dilakukan atau tidak? Terima kasih. Jadi di Komisi A kami selalu mengevaluasi. Kami selalu mewanti-wanti, apalagi Pak Prabowo sudah menginstruksikan untuk efisiensi. Saya sering mengadakan dengan OPD, rapat dengan mitra. Kalau kita harus hadir di pelosok, saya menggunakan balai desa. Jadi tidak harus kita di hotel, tidak harus tempat harus mewah, harus sewa, tidak. Kalau di balai desa fasilitas-fasilitas yang ada ya Pak? Yang ada. Kalau di di balai desa kok masih belum menjangkau di dukuhan, saya pakai terop. Saya nyewa terop ada di kampung itu untuk kita untuk rapat. Dan itu dilaksanakan di desa. Di desa.
Jadi tidak usah dia harus datang ke kota mengeluarkan biaya-biaya. Ini sudah kami tekan dan sudah kami lakukan di masing-masing UPD kami. Ayo kita rapat ke sana aja. Kita menghadiri dan mengumpulkan masyarakat. Tidak perlu harus mengundang ke kota. Tidak perlu harus menyewa tempat yang bagus. Cukup kalau di kecamatan terjangkau kecamatan. Kalau enggak, saya datang di pelosok-pelosok itu dengan terop. Seperti kemarin saya di Parengan. Ya, Saya betul. di pinggir kali. Ada terop itu, sampingnya ada kandang sapi, ya agak bau-bau sedikit, Iya. tapi enggak apa. Terima kasih sudah mengekspos kecamatan saya. Iya, Kecamatan Parengan dengan Kepala Desanya. Pak Iya, kok tidak di Balai Desa, enggak, saya pengen dekat dengan rakyat. Dan juga situasi Kebetulan dan kondisi ya, di desa kebetulan ya. itu waktu di Parengan itu di rumahnya Ketua Karang Taruna. Lu sejuk sekali, pakai terop aja sudah bisa kita manfaatkan. Tidak harus di hotel-hotel yang mewah, yang mahal, menggunakan anggaran pemerintah. Ini inisiatif Pak Budiono sendiri ataukah memang sudah serempak nih? Serempak Di karena ini Komisi di A Komisi atau A di DPRD Provinsi karena Jawa Timur? ada instruksi dari Pak Presiden demikian, kami langsung sambut gayung. Komisi A juga sama melakukan itu, sehingga dinas terkait sama juga harus kita efisien. Bu Gubernur juga sama. Sepanjang ini untuk kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat, ini kami akan tetap memberikan contoh kepada terutama di komisi kami. Di Komisi A ya. Ya. Dan juga siapa tahu bisa menular-nular atau memang Bisa sudah menular-nular dilakukan yang di komisi-komisi lainnya. Pelibatan masyarakat khususnya di level terbawah tadi sedikit disampaikan oleh Pak Budiono bagaimana Bapak menginisiasi dan juga tim di Komisi A ya sepakat untuk melakukan efisiensi dengan pelibatan pemerintah desa, kemudian Karang Taruna, kemudian aparatur-aparatur desa yang memang ini erat kaitannya dengan elemen-elemen atau kunci-kunci dalam percepatan pembangunan nih Pak. Kalau percepatan pembangunan ada anggaran, kemudian di desa bagaimana mengelolanya, bagaimana mengelola inovasi-inovasi yang ada. Ini juga erat kaitannya dengan SDM di perangkat desa atau pemerintah desa itu sendiri gitu. Iya. Apakah mereka cukup mumpuni menurut Bapak untuk mengambil amanah ini dengan adaptasi setiap saat dengan ya luar biasa ya kan Pak, percepatan pembangunan ini tidak bisa serta-merta dipelajari. Iya. Tetapi itu sangat cepat dan diharuskan bisa beradaptasi. Terima kasih. Jadi di pemerintahan desa sekarang kami sedang sering melakukan peningkatan SDM. Selain itu karena ada perangkat desa yang pensiun, yang kosong, sehingga ada rekrutmen perangkat desa. Ini minimal saya sudah berwanti-wanti kepada pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, yang minimal standar untuk ya minimal komputer harus bisa lah, minimal itu, sehingga perkembangan zaman ini dia bisa menangkap minimal itu, sehingga bagaimana untuk ketransparanan untuk rekrutmen ini kami awasi betul. Kamu gandeng dengan perguruan tinggi yang bagaimana? Ya, mohon maaf tanda kutip mungkin yang perguruan tinggi yang sudah terkenal. Jangan perguruan tinggi mungkin yang belum terkenal. Lakukan itu yang terbaik untuk memang meyakinkan masyarakat ini adalah memang untuk kepentingan pelayanan masyarakat. Ya. Kadang dikhawatirkan dengan adanya percepatan pembangunan ataupun apapun yang ada saat ini, kan pemerintah desa atau perangkat desa diharuskan untuk mengikuti perkembangan saat ini gitu. Supaya bisa nyambung. Tadi sampaikan betul. Kalau betul. kita tidak ada peningkatan SDM, tidak nyambung. Ya. Apa yang disampaikan oleh pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, kepada pemerintah desa, ini harus nyambung. Kalau memang peningkatan SDM karena kualitas, mohon maaf mungkin yang dulu-dulu, karena mungkin sudah setua Pak Budi, mungkin perkembangan zaman kan harus disesuaikan. Kita sesuaikan, yang penting ini harus klop, nyambung. Klop atau nyambung. Berbicara tentang bagaimana mengkoneksikan agar ini klop ya Pak ya, agar ini nyambung, tentu harus berbekal SDM yang mumpuni tadi ya. Berbekal SDM yang mumpuni, karena jika SDM-nya ini tidak mumpuni, bagaimana dalam mengelola suatu sistem atau mengelola dana itu sendiri,
ini dikhawatirkan akan terjadi masalah hukum di kemudian hari. Seperti kita tahu dengan proses-proses yang dikelola desa ya Pak ya, seperti ada koperasi Merah Putih saat ini, kemudian juga program-program MBG yang memang juga diharapkan ini dari level terbawah juga turut serta gitu memaksimalkan potensi yang ada. Kami melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Polda dan Kajati untuk turun ke bawah. MUU di Polres, di Kejaksaan, dan menghimbau kepada kepala-kepala desa, Pak Camat, pemerintah kabupaten untuk melakukan pendampingan di pihak-pihak terkait desa, lakukan pendampingan ada dengan Polres, ada dengan Kejaksaan, supaya tidak kilap, supaya di kemudian hari benar-benar memang pembangunan ini ada dirasa oleh masyarakat, sehingga yang tujuannya pemerintah pusat Pak Prabowo, putaran uang di desa ini benar-benar nyampe kepada masyarakat, sehingga ada koperasi Merah Putih, ada MBG, ada ketahanan pangan, semuanya ini bisa disentuh oleh benar-benar oleh masyarakat. Jadi pendampingan dari pihak hukum ini juga kami manfaatkan. Kami sarankan kepada seluruh aparatur di pemerintahan kabupaten, kecamatan, dan desa. Semuanya kami sarankan demikian. Di mana salah satunya tadi ya pendampingan dari pihak hukum atau memang yang otoritas untuk benar-benar memberikan pendampingan yang ada, karena jangan sampai tadi ya Pak ya berurusan dengan masalah hukum. Kalau kita lihat nih Pak, ada beberapa isu saat ini yang dananya tuh nggak bisa cair Pak, karena memang tidak memiliki mungkin koperasi Merah Putih seperti contohnya, ataupun mungkin dana-dana desa yang memang harus dengan keadaan-keadaan tertentu nih Pak. Bagaimana Bapak melihat isu itu? Ada beberapa desa yang memang keterbatasan anggaran ya, sehingga kadang-kadang diberikan syarat itu mungkin terlalu dia kaget. Tapi kami sudah berupaya dengan pemerintah daerah memberikan solusi. Contoh begini, ketika disuruh mendirikan koperasi Merah Putih, ini kan kadang-kadang mendirikan badan hukumnya ini kan ada anggaran. Kadang-kadang desa mohon maaf tidak tersedia anggaran itu, atau ada mungkin di dalam APBD-nya belum dicantumkan. Ini dari kabupaten sudah kami sarankan memberikan bantuan duluan. Nanti di kemudian hari dia akan mengembalikan. Ini jadi sistemnya nalangi dulu nalangi ya Pak dulu, ya. Jadi kabupaten. Dimudahkan dulu lah ya. Dimudahkan dulu. Jangan sampai proses birokrasi ini kadang jangan ada sampai cukup saya ini pemerintah pusat instruksi. Loh, gini kan desa tidak ada duit, jadi bagaimana? Pemerintah kabupaten hadir, pemerintah provinsi hadir, juga pakai ini aja lah. Ternyata ini dengan sistem itu ya otomatis 100% di pemerintahan Bojonegoro Tuban langsung bet karena ada bantuan itu. Luar biasa. Bantuan-bantuan dan juga erat kaitannya tadi sedikit menyambung dengan SDM ya Pak ya. Kalau berbicara dengan SDM, maunya ini yang berpikir secara cepat, beradaptasi dengan keadaan zaman now, semua harus serba cepat. Nah, salah satu potensi yang dimiliki generasi muda, Gen Z ataupun Gen milenial, milenial adalah percepatan tadi Pak. Ini sangat potensi yang sangat dimiliki oleh generasi muda. Tetapi trennya saat ini generasi muda atau Gen Z ini lebih cenderung memilih untuk berkarir atau berpindah ke kota Pak daripada memaksimalkan atau membangun desa. Kalau dulu memang iya. Sekarang di Dapil Bojonegoro Tuban rata-rata sekarang sudah mulai kembali ke desa. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sangat apresiasi pemerintah pusat dan Jawa Timur di pendampingan koperasi Merah Putih ini sudah merekrut anak-anak kelompok generasi milenial. Ini sudah ada berapa ribu di Jawa Timur. Yang kedua, pendampingan BUMDes ada berapa ribu. Pendampingan MBG ada semuanya. Jadi anak-anak muda kita libat. Senang semua kembali ke desa-desa, tidak harus ke kota. Karena memang kita transparan. Ini kemarin ada yang WA saya di Singgahan, Pak terima kasih anak saya diterima sebagai pendampingan di wilayah ini sama. Jadi di seluruh Jawa Timur ribuan jumlahnya. Ini memang rata-rata generasi milenial. Sama ya ke bawah lah. Gen Z itu ya. Gen Z, mungkin Gen Z masih sekolah, mungkin ada yang belum. Tapi rata-rata yang milenial sudah masuk semua. Karena yang generasi saya mungkin memanfaatkan
digital itu mungkin kurang cepat. Ada keterbatasan ya, sehingga masih kalah dengan generasi-generasi milenial. Ini udah semua udah banyak di pendampingan itu. Menaruh harapan besar kepada generasi muda atau generasi milenial dan juga Gen Z ini menjadi salah satu visi mungkin ya Pak ya. Bapak yang ingin Bapak optimalkan ke depan, apalagi generasi muda ini luar biasa, generasi penerus bangsa. Kalau ingin disampaikan nih Pak, pesan-pesan bukan hanya kepada Bupati, Wakil Bupati Bojonegoro khususnya barangkali, ataupun mungkin kepada masyarakat dan juga generasi muda, apa yang ingin Bapak sampaikan terkait sinergi dengan DPRD Provinsi khususnya untuk wilayah-wilayah pinggiran dan juga pedesaan? Untuk dapil kami Bojonegoro Tuban, kami berpesan kepada Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Bu Wakil Bupati, ayo kita sama-sama memaksimalkan daerah pinggiran. Ayo kita maksimalkan bagaimana pembangunan di daerah pinggiran ini benar-benar memang dirasakan oleh masyarakat pinggiran. Ini kami himbau, ini mengajak nanti koordinasi dengan provinsi, mana yang harus kita tangani, mana yang harus ditangani oleh pemerintah kabupaten. Sekali lagi, Bakor will selalu hadir bersama pemerintahan kabupaten untuk mempercepat, untuk membantu bagaimana efektifnya melakukan pembangunan secara maksimal di daerah-daerah pinggiran. Wah, luar biasa sekali. Kalau melihat dari sejarah perjalanan Bapak nih di 2 periode ini, kalau ada satu hal yang paling berkesan hingga saat ini, apa itu Pak? Yang mungkin bisa memberikan langsung secara kepada masyarakat. Selain tadi ya, bisa ngobrol langsung dengan masyarakat. Ada apa? Saya sangat apresiasi kepada terutama generasi-generasi muda yang sudah berprestasi di desa-desa. Ini luar biasa, apalagi diberikan kesempatan oleh pemerintah pusat maupun provinsi, kabupaten sebagai mengurangi tadi yang disampaikan Mbak, supaya tidak berbondong-bondong ke kota. Ini sekarang sudah dilakukan langsung oleh masyarakat di pedesaan. Sudah tadi disampaikan sangat luar biasa anak-anak muda kita untuk menyongsong memang benar-benar generasi emas ini akan tercapai di 2045. Sekali lagi aplaus kepada pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan Tuban memberikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk melakukan pendampingan, untuk melakukan kinerja di desa-desa, sehingga memang tugas pemerintah pusat Pak Prabowo memberikan pembangunan di desa, memang memberikan keuangan putaran di desa benar-benar memang dirasakan oleh masyarakat desa. Amin, amin. Baik, terima kasih banyak Bapak, luar biasa sekali pertemuan hari ini dengan perspektif dan juga pendekatan yang dilakukan Bapak langsung dekat dengan masyarakat. Terima kasih banyak Bapak Haji Budiono Esos MAP, Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur dari fraksi Gerindra. Luar biasa sekali. Dan kita tentu ingin berjumpa lagi dengan kesempatan yang lebih baik lagi, dengan keadaan yang lebih baik lagi ya Pak ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, luar biasa. Setelah ini kita ngobrol lagi. Baik, pemirsa, dari desa hingga pusat pemerintah, kalau soal akses memang ini bukan hanya mimpi tentang kemandirian, tetapi kita juga percaya bahwa ini bisa kita wujudkan. Dan bagaimana semestinya kita wujudkan bersama, perjalanan ini masih panjang, tetapi harapan akan terus selalu dihidupkan dan juga akan selalu mendapatkan jalannya. Terima kasih banyak dulur-dulur Jatim, sampai berjumpa kembali di Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Saya Putri Rahmadani, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.